Saat ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai manajemen makanan institusi di pesawat. Pendahuluan, penyelenggaraan makanan transportasi ialah untuk menyediakan makanan dan minuman pada suatu perjalanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman penumpang selama di perjalanan. Karakteristik penyelenggaraan makanan di transportasi: yang pertama, pengelolaan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatur perjalanan. Yang kedua, jumlah yang dilayani berubah-ubah tergantung jumlah penumpang tiap hari. Yang ketiga, khusus diadakan pada alat transportasi. Yang keempat, bersifat komersial karena sudah dimasukkan dalam harga tiket kendaraan tersebut. Yang kelima, tidak memperhitungkan kebutuhan gizi konsumen karena lebih mengutamakan harga atau biaya yang tersedia dan cita rasa makanan yang disajikan, sehingga porsi makanan yang disediakan tidak sama antar tempat penyelenggaraan makanan. Kemudian, perencanaan menu. Saat melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, awak kabin biasanya akan menyajikan makanan untuk para penumpang. Jika penerbangan menempuh waktu kurang dari 2 jam, penumpang hanya peroleh snack atau makanan ringan berupa roti dan air mineral. Untuk penerbangan dengan jarak tempuh lebih panjang, pihak maskapai akan menyediakan menu makanan berat seperti nasi, mie goreng, atau sandwich. Biaya makanan di pesawat. Biaya atau harga makanan yang ditawarkan di pesawat sudah dimasukkan dalam harga tiket pesawat tersebut. Jadi, ketika membeli tiket pesawat, harga yang dibayarkan sudah termasuk dengan biaya makanan selama penerbangan tersebut. Namun, hal ini tidak semua maskapai penerbangan menerapkan hal tersebut. Ada maskapai yang menjual tiket belum disertai harga makanan. Makanan akan dijual dalam pesawat saat penerbangan berlangsung. Pengadaan makanan atau bahan makanan. Bahan makanan yang digunakan dalam maskapai penerbangan nasional menggunakan bahan makanan yang halal, sedangkan untuk bahan makanan pada penerbangan internasional seperti Korea atau Jepang menggunakan bahan makanan yang import. Pemesanan dilakukan melalui vendor atau supplier. Kemudian penerimaan bahan makanan. Bahan makanan yang dipesan kemudian dilakukan pengecekan oleh staf quality control dari segi kualitas bahan baku yang akan diterima dengan cara menimbang berat bahan baku, penyortiran bahan baku, pencatatan tanggal penerimaan dan kadaluarsa, pencatatan suhu bahan baku, serta pemberian label di setiap bahan baku. Kemudian penyimpanan bahan makanan. Bahan baku yang sesuai dengan spek yang telah ditetapkan disimpan dalam tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan dibagi dua, yaitu dry store untuk menyimpan bahan baku yang kering dan cold store untuk menyimpan bahan baku yang memerlukan pendinginan. Penyimpanan bahan baku mengikuti sistem FIFO atau sistem first in first out. Selanjutnya ada tahap persiapan dan pengolahan. Makanan dimasak di dapur yang terdekat dengan bandara. Setelah itu makanan dikemas dengan wadah aluminium agar terjaga kehangatannya sebelum dibawa ke pesawat. Di pesawat, koki hanya diizinkan untuk menghangatkan dengan penghangat atau microwave dan menyampaikan makanan di piring untuk penumpang. Bahan baku yang akan diolah di kitchen atau dapur harus dilakukan persiapan terlebih dahulu. Tahap persiapannya yaitu pertama pencucian. Di sini ada pencucian sayur dan buah diawali dengan proses peeling atau pengupasan, cutting, pemotongan, shredding. Proses peeling, cutting, dan shredding dilakukan pada tahap persiapan produk guna mempermudah proses pencucian. Kemudian dilakukan perendaman dengan larutan klorin agar bakteri yang menempel pada bahan baku dapat berkurang. Selanjutnya ada pemotongan atau pre-cut. Pemotongan sayur dilakukan di ruang pre-cut vegetables, sedangkan untuk pemotongan buah dilakukan di vegetables room. Untuk pemotongan ayam dan daging dilakukan di butcher. Yang ketiga, thawing. Bahan baku ayam dan daging dilakukan proses thawing setelah diambil dari freezer. Thawing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara thawing pada suhu ruangan dan thawing pada chiller. Ruangan yang digunakan untuk thawing dipisah antara ruang thawing seafood dengan thawing daging dan ayam.
Bahan daging dan ayam pun tidak diletakkan secara berdekatan karena mencegah kontaminasi silang. Untuk bahan baku kering atau dry goods, tidak dilakukan proses persiapan pengolahan, tapi langsung dilakukan proses pengolahan di ruang bumbu dan hot kitchen. Monitoring pada proses ini melakukan pengecekan suhu ruang, suhu chiller, dan suhu ruang towing dan suhu produk. Proses pengolahan makanan main course dilakukan di hot kitchen, hot dishing, appetizer, dan dessert dilakukan di cold kitchen. Proses pemasakan yang dilakukan berupa penggorengan, pemanggangan, perebusan, steam, dan grill. Selanjutnya distribusi dan penyajian. Makanan yang sudah disiapkan akan diambil dari ruang pendingin dan dibawa ke holding room. Di holding room, petugas akan memasukkan setiap rak berisi makanan ke dalam truk yang telah bersiap di belakang gedung. Setelah semua pesanan makanan ditaruh dalam truk, baru akan diantarkan ke landing deck sebelum dipindahkan ke pesawat. Sesampainya di pesawat, pramugari atau kabin kru akan menaruh makanan yang sudah siap di ruang penyimpanan kapal. Saat akan disuguhkan, makanan baru akan dipanaskan dan dihidangkan langsung untuk para penumpang. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan. Jika sebelum uplift atau sesudah penyajian ditemukan produk yang rusak atau bersisa, produk akan dibuang setelah sebelumnya dicatat dalam laporan. Jika produk sisa namun belum diberangkatkan dan berkondisi baik, maka masih dapat digunakan untuk penerbangan lain. Jika informasi delay dan didapat setelah produk makanan sudah sampai, maka akan ditarik kembali. Makanan yang akan diperiksa kondisinya, makanan yang sudah tidak bagus akan dibuang dan diganti dengan yang baru diolah. Selanjutnya evaluasi manajemen makanan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pada konsumen. Yang pertama, rasa dan aroma makanan, standar mutu dan kualitas produk, dan kebersihan dan kehigienisan makanan.